strolling in the city. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita semua panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita. Berkat ridhonya kita dapat berkumpul di siang hari ini. Jangan lupa salawat serta salam kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Mohon izin, saya Kholilah Chari Mufta sebagai moderator akan memimpin jalannya presentasi untuk kelompok 8. Yang terhormat Bapak Haji Yatonazun SOSMM selaku dosen pengampu mata kuliah Ulumul Quran, dan teman-teman semua yang saya cintai, mari kita simak video presentasi Ulumul Quran kelompok 8, materinya tentang mukjizat. A. Pengertian mukjizat. Kata mukjizat diambil dari kata kerja a'jaza i'jaz, yang berarti melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Ini sejalan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 31 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. A'jaztu an akuna mithla hadzal qurabi fa uwariya sawata akhi. Yang artinya, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat menguburkan mayat saudaraku ini. Pelaku yang melemahkan dinamai mukjiz. Mukjizat didefinisikan pula sebagai sesuatu luar biasa yang diperlihatkan Allah melalui para nabi dan rasulnya sebagai bukti atas kebenaran pengakuan kenabian dan kerasulannya. Unsur-unsur yang terdapat pada mukjizat sebagaimana dijelaskan oleh Quraisy Shihab antara lain, yang pertama, hal atau peristiwa yang luar biasa. Yang dimaksud dengan luar biasa adalah sesuatu yang berada di luar jangkauan sebab dan akibat yang hukum-hukumnya diketahui secara umum. Yang kedua, terjadi atau dipaparkan oleh seorang yang mengaku nabi. Apabila bukan dari seseorang yang mengaku nabi, maka tidak dinamai mukjizat. Suatu yang luar biasa tampak pada diri seorang yang kelak bakal menjadi nabi pun tidak dinamai mukjizat, tetapi irhas. Seorang yang taat dan cinta kepada Allah pun tidak dapat disebut mukjizat, tetapi karomah atau kekeramatan. Ketiga, mengandung tantangan terhadap yang meragukan kenabian. Tantangan tersebut harus pula merupakan suatu yang sejalan dengan ucapan Nabi. Misalnya, ia berkata, batu ini dapat berbicara. Tetapi ketika batu itu berbicara, dikatakannya bahwa sang penantang berbohong, maka keluar biasa. Ini bukanlah suatu mukjizat, tetapi ihana atau istidraj. Yang keempat, tantangan tersebut tidak mampu atau gagal dilayani. Perlu digarisbawahi bahwa kandungan tantangan harus benar-benar dipahami oleh yang ditantang. Al-Quran digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menantang orang-orang yang pada masanya dan generasi sesudahnya yang tidak percaya terhadap kebenaran Al-Quran. Terhadap mereka, Nabi memintanya untuk menandingi Al-Quran dalam 3 tahapan. Yang pertama, mendatangkan semisal Al-Quran secara keseluruhan sebagaimana dijelaskan pada surah Al-Isra ayat 88 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Qul la inni ijtama'atil insu wal jinnu ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum bi ba'din zahira. Yang artinya, katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran ini, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Yang kedua, mendatangkan 10 surat yang menyamai surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, mendatangkan 1 surat saja yang menyamai surat-surat yang ada di dalam Al-Quran. Sejarah yang membuktikan bahwa Al-Quran ternyata gagal ditandingi hatta oleh orang-orang Arab sendiri. Inilah beberapa catatan sejarah yang perlihatkan kegagalan itu. Yang pertama, pemimpin Quraisy pernah mengutus Abu Al-Walid sebagai sastrawan ulung yang jarang bandingannya untuk membuat sesuatu yang mirip dengan Al-Quran. Berhadapan dengan Rasulullah SAW, beliau membaca surat Fussilat. Kemudian
Pemimpin Quraisy tersebut tercengang mendengar kehalusan dan keindahan gaya bahasa Al-Quran. Yang kedua, Musailamah bin Habib Al-Kazab yang mengaku sebagai nabi pernah berusaha mengubah sesuatu yang mirip dengan ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, Al-Aswad Al-Unsi yang juga mengaku menjadi nabi di Yaman. Yang keempat, Tulaihah bin Khuwailid Al-Asadi yang juga mengaku sebagai nabi, menduga bahwa Zul-Annun atau nama malaikat mendatanginya untuk menyampaikan wahyu. Yang kelima, Abu Al-A'la Al-Mu'arri Al-Mutanabbi dan Ibnu Al-Muqaffa juga berusaha menandingi Al-Quran, namun sebelum memulainya mereka merasa malu sendiri, kemudian memecahkan pena dan robek-robek kertasnya. Ketika hendak menandingi Al-Quran, Ibnu Al-Muqaffa tiba-tiba mendengar seorang anak kecil yang membacakan ayat Al-Quran surah Hud ayat 44 yang artinya, dan difirmankan, "Hai bumi, telanlah airmu, dan langit berhentilah, dan air pun disurutkan. Perintah pun diselesaikan, dan bahtera itu berlabuh di atas bukit judi, dan dikatakanlah binasalah orang-orang yang zalim." Ketika itu ia merobek-robek kertas yang telah ia kumpulkan dan merasa malu. Setelah peristiwa itu, ia mengucapkan kata-kata yang masyhur, yaitu "Hada wallahi ma yastati'ul basyaru an ya'tu bimithlihi", yang artinya, demi Allah, siapapun tidak akan mampu mendatangkan sesuatu yang sama dengan Al-Quran. B. Macam-macam mukjizat. Secara garis besar, mukjizat dapat dibagi dalam dua bagian pokok, yaitu mukjizat yang bersifat material indrawi yang tidak kekal dan mukjizat imaterial logis yang dapat dibuktikan sepanjang masa. Mukjizat nabi-nabi terdahulu merupakan jenis pertama. Mukjizat mereka bersifat material dan indrawi dalam artian keluar biasaan tersebut dapat disaksikan atau dijangkau langsung melalui indera oleh masyarakat tempat nabi tersebut menyampaikan risalahnya. Perbedaan ini disebabkan oleh dua hal pokok. Satu, para nabi sebelum Nabi Muhammad SAW ditugaskan untuk masyarakat dan masa tertentu. Oleh karena itu, mukjizat mereka hanya berlaku untuk masa dan masyarakat tertentu, tidak untuk sesudah mereka. Ini berbeda dengan Nabi Muhammad yang diutus untuk seluruh umat manusia sampai akhir zaman, sehingga bukti kebenaran ajarannya selalu ada, di mana dan kapanpun berada. Jika demikian halnya, tentu mukjizat tersebut tidak mungkin bersifat material, karena kematerialan membatasi ruang dan waktunya. Kedua, manusia mengalami perkembangan dalam pemikirannya. Umat para nabi, khususnya sebelum Nabi Muhammad SAW, membutuhkan bukti kebenaran yang harus sesuai dengan tingkat pemikiran mereka. Bukti tersebut harus demikian jelas dan langsung terjangkau oleh indera mereka. Akan tetapi, setelah manusia mulai menanjak ke tahap kedewasaan berpikir, bukti yang bersifat indrawi tidak dibutuhkan lagi. Itulah sebabnya Nabi Muhammad ketika diminta bukti-bukti yang sifatnya demikian oleh mereka yang tidak percaya, beliau diperintahkan oleh Allah untuk menjawab, Bismillahirrahmanirrahim. Qul subhana rabbi hal kuntu illa bisyaran rasula. Artinya, katakanlah, Maha Suci Tuhanku, bukankah aku ini hanya seorang manusia yang menjadi Rasul? Quran Surat Al-Isra ayat 93. Kita lanjut ke C. Segi-segi kemukjizatan Al-Quran. 1. Gaya bahasa. Gaya bahasa Al-Quran banyak membuat orang Arab saat itu kagum dan terpesona. Kehalusan ungkapan bahasanya membuat banyak manusia masuk Islam. Bahkan Umar bin Khattab pun yang mulanya dikenal sebagai seorang yang paling memusuhi Nabi Muhammad SAW dan bahkan berusaha untuk membunuhnya, ternyata
ternyata masuk Islam dan beriman kepada kerasulan Muhammad hanya karena mendengar petikan ayat-ayat Al-Quran. Susunan Al-Quran tidak dapat disamai oleh karya sebaik apapun. Kedua, susunan kalimat. Kendatipun Al-Quran, hadis qudsi, dan hadis nabawi sama-sama keluar dari mulut Nabi, uslub atau susunan bahasanya sangat jauh berbeda. Uslub bahasa Al-Quran jauh lebih tinggi kualitasnya bila dibandingkan dengan dua yang lainnya. Al-Quran muncul dengan uslub yang begitu indah. Di dalam uslub tersebut terkandung nilai-nilai istimewa dan tidak akan pernah ada pada ucapan manusia. Dapat dilihat salah satu contoh dalam surat Al-Qari'ah ayat 5. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa takunul jibalu kal'ihnil manfush. Artinya, dan gunung-gunung adalah seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Bulu yang dihambur-hamburkan sebagai gambaran dari gunung-gunung yang telah hancur lebur berserakan bagian-bagiannya. Kadangkala Al-Quran mengarah untuk menyatakan bahwa kedua unsur tasbih, yakni musyabbah yang diserupakan dan menyabbabih yang diserupakan dengannya, itu mempunyai sifat indrawi yang sama. Dalam tasbih paling tidak harus ada musyabbah dan musyabbabih. Kalau salah satu dan kedua unsur tersebut tidak ada atau dibuang, ia bukan lagi tasbih tetapi isti'arah. Dalam Al-Quran banyak didapati gaya bahasa berbentuk isti'arah. Salah satu contohnya ialah Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su sya'ban wa lam akun bidu'aika rabbi syaqiyya. Artinya, ia berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi uban. Dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepada Engkau, ya Tuhanku. Quran Surat Maryam ayat 4. Menurut pakar ilmu balaghah, Al-Quran selain menggunakan tasbih dan isti'arah juga menggunakan majaz, metafora dan matsal perumpamaan. 3. Hukum ilahi yang sempurna. Al-Quran menjelaskan pokok-pokok akidah, norma-norma keutamaan, sopan santun, undang-undang ekonomi politik, sosial dan kemasyarakatan, serta hukum-hukum ibadah. Kalau pokok-pokok ibadah wajib diperhatikan, akan diperoleh kenyataan bahwa Islam telah memperluasnya dan menganeka-ragamkannya, serta meramunya menjadi ibadah maliyah seperti zakat dan sedekah. Ada juga yang merupa ibadah amaliyah sekaligus ibadah badaniyah seperti berjuang di jalan Allah. Al-Quran menggunakan 3 cara tatkala menetapkan sebuah ketentuan hukum. A. Secara global, persoalan ibadah umumnya diterangkan secara global, sedangkan perinciannya diserahkan kepada para ulama melalui ijtihad. B. Secara terperinci, hukum yang dijelaskan secara terperinci adalah yang berkaitan dengan utang piutang, makanan yang halal dan yang haram, memelihara kehormatan wanita dan masalah perkawinan. 4. Ketelitian redaksinya. A. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. B. Keseimbangan jumlah bilangan kata dengan sinonimnya, makna yang dikandungnya. C. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan jumlah kata yang menunjukkan kepada akibatnya. D. Keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan kata penyebabnya. E. Di samping keseimbangan tersebut ditemukan juga keseimbangan khusus.
berita tentang hal-hal yang gaib. Sebagian ulama mengatakan bahwa sebagian mukjizat Al-Quran itu adalah berita-berita gaibnya Firaun yang mengejar-ngejar Nabi Musa. Diceritakan dalam surat Yunus ayat 22. Maka pada hari ini kami selamatkan padamu supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia inilah dari tanda-tanda kekuasaan kami. Quran surat Yunus ayat 92. Berita-berita gaib yang terdapat pada wahyu yakni Taurat, Injil, dan Al-Quran merupakan mukjizat. Berita gaib dalam wahyu Allah itu membuat manusia takjub karena akal manusia tidak sampai kepada hal tersebut. Salah satu mukjizat Al-Quran adalah bahwa di dalamnya banyak sekali terdapat ungkapan dan keterangan rahasianya baru terungkap oleh ilmu pengetahuan dan sejarah pada akhir abad ini. Makna yang terkandung di dalamnya sama sekali tidak terbayangkan oleh pikiran orang yang hidup pada masa Al-Quran diturunkan. Pada abad ke-5 dan ke-6 Masehi terdapat dua adik kuasa Romawi yang beragama Kristen dan Persia yang menyembah api. Persaingan antara keduanya dalam merebut wilayah pengaruh amat keras. Sejarawan menginformasikan bahwa terjadi peperangan antara kedua adik kuasa itu yang berakhir dengan kekalahan Romawi. Ketika itu kaum musyrikin di Mekah mengejek kaum muslim yang cenderung mengharapkan kemenangan Romawi yang beragama Samawi itu atas Persia yang menyembah api. Kekesalan mereka akibat kekalahan tersebut bertambah dengan ejekan ini, maka diturunlah ayat di atas pada tahun kekalahan itu menghibur kaum muslim dengan dua hal. Pertama, Romawi akan menang atas Persia pada tengah waktu yang diistiqlahkan Al-Quran dan yang diterjemahkan dengan beberapa tahun. Kedua, saat kemenangan tiba, kaum muslim akan bergembira bukan saja dengan kemenangan Romawi, tetapi juga dengan kemenangan yang dianugerahkan Allah. Ternyata pemberitaan itu benar, karena sejarah menginformasikan bahwa 7 tahun setelah kekalahan Romawi terjadi lagi peperangan antara kedua adik kuasa tersebut, dan kali ini pemenangnya adalah Romawi. Isyarat 6. Masa penyusuan ideal dan masa kehamilan minimal sebagaimana disyaratkan firman Allah. Wal walidatu yurdi'na auladahunna hawlaini kamilaini liman arada yutimma rada'ah walal mauludi lahu rizqunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf, yang artinya para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama 2 tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan, dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dan yang ma'ruf. Surat Al-Bayyinah ayat 223. Adanya nuraini dan bawah sadar manusia sebagaimana disyaratkan firman Allah. Balil insanu ala nafsi basira walau alqa madira, yang artinya bahkan manusia itu menjadi saksi atas dirinya sendiri meskipun dia menemukan alasan-alasan. Surat Al-Qiyamah ayat 14-15. Yang merasakan nyeri adalah kulit, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat kami kelak akan kami masukkan mereka ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Surat An-Nisa ayat 50. Perbedaan sidik jari manusia sebagaimana disyaratkan oleh firman Allah. Bala qadirina an nusawiya banana, yang artinya bukan demikian, sebenarnya kami kuasa menyusun kembali jari jemarinya dengan sempurna. Quran surat Al-Qiyamah ayat 4. D. Aroma bau manusia berbeda-beda sebagaimana disyaratkan firman Allah, yang artinya tatkala Kamila itu telah keluar dari negeri Mesir, berkata ayah mereka,
Sesungguhnya aku mencium Yusuf, sekiranya kamu tidak menuduhku lemah akal, tentu kamu membenarkan aku. Quran Surat Yusuf ayat 94. Masa menyusun ideal dan masa kehamilan inilah sebagaimana disyaratkan firman Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Perbedaan pendapat di kalangan ulama. Para ulama telah berbeda pendapat ketika menjelaskan aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Perbedaan pendapat itu dapat dilihat pada uraian berikut. 1. Menurut golongan sarfah, sampai menjelang abad ketiga Hijriah, tema ijaz masih dipahami oleh para ulama sebagai keunikan Al-Quran yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Namun berkat pengaruh Al-Jahi, seorang tokoh Mu'tazilah, terma itu belakangan lebih dispesifikkan pada gaya retorika Al-Quran. Pada perkembangannya selanjutnya, seorang tokoh Mu'tazilah lainnya, yakni Abu Ishaq An-Nazam, waktu 231 Hijriah, dan tokoh Syiah, yakni Al-Murtada, berpendapat bahwa kemukjizatan Al-Quran itu disebabkan adanya sarfa pemalingan, yakni Allah sebagaimana didefinisikan An-Nazam telah memalingkan manusia untuk menantang Al-Quran dengan cara menciptakan kelemahan padanya sehingga tidak dapat mendatangkan sesuatu yang sama dengan Al-Quran. Seandainya Allah tidak memalingkan manusia, menurut An-Nazam pasti manusia mampu menandingi Al-Quran. Sementara itu Al-Murtada menjelaskannya bahwa Allah telah mencabut ilmu yang dibutuhkan dalam bertanding. Pendapat tokoh-tokoh besar Mu'tazilah itu tidak terlepas dari penghargaan mereka terhadap kemampuan akal manusia. Akan tetapi pendapat di atas kemudian dikritik keras oleh para ulama di luar Mu'tazilah dan juga dari sebagian ulama Mu'tazilah sendiri yang melihat kemukjizatan Al-Quran dari sudut informasi-informasi ajarannya, ilustrasi, dan kebahasaannya. Para ulama yang membantah paham sarfa menjelaskan bahwa paham ini telah menuduh Tuhan menantang seseorang yang berbicara, tetapi lidah orang itu terlebih dahulu dipotong atau dilemahkan olehnya. Padahal jika diurut dari latar belakang teks-teks tentang tahadi atau tantangan Al-Quran, jelaslah bahwa kaum kafir Quraisy pada saat itu merasa mampu mendatangkan kitab serupa Al-Quran, meskipun nyatanya tidak berdaya atau tidak berhasil. Pandangan sarfa ini menurut mereka mengimplikasikan pandangan bahwa sebenarnya kemukjizatan Al-Quran bukan karena esensi atau zatnya, tetapi karena ada faktor lain, yakni pemalingan potensi manusia oleh Tuhan. Dengan kata lain, paham ini menjelaskan bahwa Al-Quran bukan mujiz bi zatihi, tetapi mujiz bi ghairihi. Secara rinci, Ar-Zarkashi mengemukakan kelemahan argumentasi An-Nazam dan Ar-Rumani di atas sebagai berikut. 1. Firman Allah pada surat Al-Isra ayat 17 ayat 88 memperlihatkan kelemahan bangsa Arab menyusun karya besar yang sejajar dengan Al-Quran. Kalau Allah melarang mereka, maka yang mujiz atau yang melemahkan itu bukanlah Al-Quran, tetapi justru Allah sendiri. Padahal ayat itu menantang mereka menyusun karya yang sejajar dengan Al-Quran, bukan untuk menandingi kebesaran Tuhan. Yang kedua, masyarakat Arab saat itu mungkin saja mampu membuat karya spesifik yang pembahasannya sama dengan Al-Quran, tetapi mereka akan sangat mengalami kesukaran menandingi isi dan ilustrasinya. Ketiga, Al-Quran mengemukakan hal-hal gaib yang akan terjadi pada manusia yang akan datang dalam kehidupan dunia ini, di samping berita-berita alam akhirat yang akan dialami umat manusia kelak. Segala yang dikemukakan Al-Quran terhadap kemudian terbukti dalam perjalanan hidup manusia ini. Misalnya, Allah memberitakan dalam surat An-Nur juz 24 ayat 55 bahwa umat Islam akan menjadi adikuasa di dunia ini, dan hal itu benar-benar telah terjadi ketika dinasti Abbasiyah berada pada masa kejayaannya dan ketika muncul 3 kerajaan besar, yaitu Mughal di India, Safawi di Persia, dan Turki Utsmani di Turki antara abad ke-15 sampai 17 Masehi.
Al-Quran juga memberitakan pada surat Ar-Rum juz 30 ayat 1-2 bahwa kerajaan Romawi Timur akan hancur. Ini terbukti pada abad ke-14 Masehi pasca Abbasiyah pada masa kekuasaan Turki Utsmani. Yang keempat, Al-Quran juga mengemukakan kisah-kisah lama yang tidak terangkat dalam cerita-cerita rakyat Arab, seperti kisah Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Musa, dan Harun, serta kisah-kisah Nabi lain dan perlawanan masyarakatnya terhadap dakwah mereka dan akibat-akibat perlawanan tersebut. Beberapa karakter inilah yang memperkuat alasan bahwa kemukjizatan Al-Quran bukan terletak pada kekuasaan Allah, tetapi justru karena Al-Quran sendiri yang mempunyai kekuatan sedemikian rupa, sehingga masyarakat Arab tidak mampu menciptakan karya yang setara. Oleh sebab itu, pernyataan orang-orang Mu'tazilah yang menyetarakan Al-Quran dengan buku Ad-Durar dan Al-Talamiyah karya Ibnu Al-Muqaffa adalah sangat keliru dan sesat. Kedua karya tersebut menurut Al-Baqilani amat jauh dibandingkan dengan Al-Quran dari segi isi, ilustrasi, dan pembahasannya. Yang kedua, menurut Imam Fakhruddin, aspek kemukjizatan Al-Quran terletak pada kefasihan, keunikan redaksi, dan kesempurnaan dari segala bentuk cacat. Sementara itu, menurut Az-Zamlakani, aspek kemukjizatannya terletak pada penyusunan yang spesifik. Yang ketiga, menurut Ibnu Attiyah, yang benar dan dianut oleh mayoritas ulama, diantaranya Al-Hadaq, aspek kemukjizatan Al-Quran itu terletak pada runtutannya, makna-maknanya yang di dalam, dan kata-katanya yang fasih. Hal tersebut tidak perlu diherankan karena Al-Quran merupakan firman Allah, Zat yang Maha mengetahui. Yang keempat, menurut sebagian ulama berpendapat bahwa segi kemukjizatan Al-Quran adalah sesuatu yang terkandung di dalam Al-Quran itu sendiri, yaitu susunan yang tersendiri dan berbeda dengan bentuk puisi orang Arab maupun bentuk prosanya, baik dalam permulaannya, suku kalimatnya, maupun dalam punktuasinya. Yang kelima, menurut sebagian ulama lain berpendapat bahwa segi kemukjizatan itu terkandung dalam kata-katanya yang jelas, redaksinya yang bernilai sastra, dan susunannya yang indah, karena nilai sastra yang terkandung dalam Al-Quran itu sangat tinggi dan tidak ada bandingannya. Alhamdulillah, sudah semuanya dari rekan-rekan saya yang menyampaikan materi tentang mukjizat. Apabila ada kekurangan, saya selaku moderator memohon maaf. Terima kasih banyak untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.